Salah faham kalian di awal ayat ini terbantahkan dengan akhir ayat. Nah, nomor dua, salah faham kalian di awal ayat, ya tujuannya bukan tidak ada yang semisal dengan Allah dalam hal kategori harfiah, tetapi tidak ada yang semisal dengan Allah dalam kategori hakikat. Allah melihat, saya melihat. Itu kesamaan secara bahasa, bukan secara hakikat. Jadi ayat ini menafikan semisal dalam artian hakikat, bukan semisal dalam artian bahasa dan harfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian akidah wasitiyah malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada ayat 2, pada poin 26 dan 27. Poin yang ke-26 dan poin yang ke-27. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, qauluhu, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sesuatu pun sama dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Lalu pada poin yang ke-27, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, wa qauluhu, dan begitupun dengan firman-Nya, innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi mau'izah atau peringatan kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, kedua ayat ini kita bahas bersamaan karena betul-betul nyaris sama. Pada ayat yang pertama, ayat 11 dalam surat Asy-Syura, terdapat beberapa pelajaran. Begitu juga dengan ayat yang kedua, kita akan bahas pelajaran secara suluk, pelajaran secara akhlak dan secara tafsir. Setelah itu baru kita lihat syubhat apa yang sedang dibantah oleh Imam Ibnu Taimiyah dengan ayat ini.
Adapun pada ayat 11 dalam surat Asy-Syura, ayat ini menegaskan bahwa tidak sesuatu pun sama dengan Allah. Ini bahasa kitabnya. Kalau bahasa sederhananya, tidak ada tandingan bagi Allah. Tidak ada tandingan bagi Allah. Kita dalam melukiskan dan mengungkapkan satu kesempurnaan, biasanya kita sebutkan orang ini tiada tanding sama sekali. Misalnya dia orang yang pintar, kita katakan ini kepintarannya tiada tanding. Misalnya dia seorang yang jago main bola, kita katakan kemampuannya main bola tiada tanding sama sekali. Nah, dan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak sesuatu pun semisal dengan Allah. Yang artinya tidak ada tandingan bagi Allah dalam segala-galanya. Dalam hal ilmu, laisa kamitslihi syai', tidak ada tandingan bagi Allah. Dalam hal kekuatan, tidak ada tandingan bagi Allah. Dalam hal kekayaan, tidak ada tandingan bagi Allah. Jadi tidak ada yang sama dan tandingan bagi Allah dalam segala-galanya. Kalau tidak ada tandingan bagi Allah, berarti Allah itu esa. Kalau tidak ada tandingan bagi Allah, berarti Allah itu esa. Yang masih ada tandingan, itu tidak esa. Maka Anda lihat dalam surat Al-Ikhlas, ketika Allah menetapkan keesaan, qul huwallahu ahad, Allah tetapkan keesaan itu dengan mengingkari tandingan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Esanya Allah itu karena tidak satupun yang sama dengan Allah. Tidak ada satupun yang bisa menandingi Allah. Jadi laisa kamitslihi syai'un secara harfiah menegaskan bahwa tidak ada yang semisal dengan Allah. Dan pernyataan tidak ada yang semisal dengan Allah ini memiliki makna tersirat, yaitu kemahaesaan. Sebab kalau tidak ada yang semisal dengan Allah, berarti Allah itu esa. Nah, kesesatan itu cuma dua macam jamaah sekalian, tidak ada tiga apalagi empat. Kesesatan itu dua. Yang pertama menyamakan yang berbeda, dan yang kedua membedakan yang sama. Hanya itu dua kesesatan. Bentuknya boleh banyak, tapi pada akhirnya semua kesesatan itu bisa kategori pertama atau kategori kedua. Kategori pertama menyamakan yang beda, kategori yang kedua membedakan yang sama. Orang-orang Nasrani, di mana kesalahan mereka? Mereka menyamakan yang beda. Allah itu Allah, Isa itu hamba Allah. Ini beda, tapi disamakan oleh mereka. Mereka menyamakan yang beda. Nah, kemudian jemaah sekalian, kesesatan yang kedua adalah membedakan yang sama. Nah, misalnya orang-orang yang hulu kepada orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu sama dengan kita. Sama-sama manusia. Tiba-tiba mereka dibedakan dengan hal-hal yang diasumsikan, yang diperkirakan, padahal tidak benar. Jadi kesimpulan, maka Al-Quran ini dinamakan oleh Allah dengan Al-Furqan, yang artinya pembeda, karena fungsi utama Al-Quran ini adalah hudan, memberikan hidayah. Bagaimana Al-Quran yang Al-Furqan pembeda, Al-Hudan memberi hidayah? Jawabannya karena Al-Quran ini betul-betul membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Sehingga Al-Quran ini tidak menyamakan yang beda atau membedakan yang sama.
Lalu kemudian bagian kedua dari ayat 11 surat Asy-Syura, wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar dan dia pula Allah yang maha melihat. Nanti akan kita lebih rinci lagi pada ayat yang kedua. Pada ayat 58 surat An-Nisa, Allah berfirman, innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang memberikan mau'izah kepada kalian dengan perintahnya. Sebelum ini ada dua perintah Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini perintah yang pertama. Perintah yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jadi perintah yang pertama, tegakkanlah amanah, dan perintah yang kedua, hukumlah dengan adil. Nah, setelah Allah menjelaskan dua perintah ini, Allah mengatakan innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Allah adalah sebaik-baik yang memberikan mau'izah kepada kalian dengan dua perintah. Jadi dua perintah tadi, yaitu amanah dan adil, adalah mau'izah dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa perintah itu dinamakan dengan mau'izah? Karena hakikat dari mau'izah adalah memperbaiki hati. Jadi nasihat-nasihat yang sifatnya memperbaiki hati itu dinamakan dengan mau'izah. Nah, perintah amanah dan perintah bersikap adil, tentu ini memperbaiki hati. Amanah memperbaiki hati. Karena orang yang amanah berarti dalam hatinya tidak ada serakah. Orang-orang yang sekarang tidak mungkin, orang-orang yang serakah tidak mungkin amanah. Kemudian adil itu memperbaiki hati, karena orang yang adil berarti di dalam hatinya tidak ada dengki, tidak ada benci. Orang yang benci itu tidak mungkin adil. Nah, jadi karena amanah dan adil memperbaiki hati, amanah memperbaiki hati dari penyakit serakah, adil memperbaiki hati dari penyakit dendam, maka amanah dan adil ini dinamakan oleh Allah dengan mau'izah. Karena asli dari mau'izah itu nasihat-nasihat yang memperbaiki, nasihat-nasihat perbaikan hati dinamakan mau'izah. Dan ternyata amanah dan adil ini memperbaiki hati, maka Allah menamakannya mau'izah. Lalu dalam perintah amanah dan perintah adil itu Allah menyebutkan dua nama. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kalian dalam menjalankan amanah dan dalam menegakkan keadilan, Allah maha mendengar kalian dan Allah maha melihat kalian semua. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang kita fokus pada bagian akhir dari kedua ayat, yaitu nama Allah As-Sami' dan Al-Basir. Sami' dalam Al-Quran memiliki 4 makna. As-Sami' maha mendengar dalam bahasa Al-Quran memiliki 4 makna. Terkadang Al-Quran menyebutkan Sami', mendengarnya Allah, untuk suara. Sehingga makna yang pertama, Allah maha mendengar suara. Ini yang tersebut pada ayat pertama dalam surat Al-Mujadilah. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah mendengar seorang wanita yang membantahmu perihal suaminya. Wanita yang dimaksud adalah Khawlah, membantah Rasulullah perihal suaminya. Nah, ketika Khawlah membantah Rasulullah, Allah mengatakan, Allah dengar perempuan yang membantahmu. Nah, ini apa yang Allah dengar? Allah mendengar ucapannya. Allah mendengarkan suaranya. Ini pengertian Sami' yang pertama. Maha mendengar ucapan dan suara. Lalu pengertian Sami' yang kedua,
mengabulkan. Mengabulkan. Misalnya pada ayat 39 dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, innallaha sami'ud du'a. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau maha mendengarkan doa. Atau misalnya dalam surat Al-Imran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau maha mendengarkan doa. Mendengarnya Allah dihubungkan dengan doa, itu berarti mengabulkan. Mendengarnya Allah dihubungkan dengan doa, ini mendengarkan, mengabulkan. Bukan mendengarkan suara saja, atau mendengarkan dan mengabaikan, tidak. Tapi mendengar yang dihubungkan dengan doa artinya mendengar pengabulan. Mendengar untuk mengabulkan. Kemudian kadang-kadang mendengarnya Allah itu tafsirnya adalah menolong. Tafsirnya adalah menolong. Misalnya dalam surat Thaha ayat yang ke-46. Ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk menjumpai Fir'aun dan berterus terang dengan kebenaran di hadapan Fir'aun. Nabi Musa dan Harun sepakat mengatakan, innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatagha. Ya Allah, kami takut. Kalau harus menjumpai Fir'aun secara langsung, lalu berterus terang dengan kebenaran, kami takut nanti dia melampaui batas. Lalu pada ayat 46 Allah mengatakan, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai Musa dan Harun, jangan kalian takut. Aku bersama dengan kalian, aku mendengar dan aku melihat. Aku mendengar dan aku melihat. Mendengar dan melihatnya Allah pada ayat ini sebagai jawaban atas ketakutan Musa dan Harun. Karena pendengaran dan penglihatan Allah dalam ayat ini untuk menjawab ketakutan Musa dan Harun, maka mendengar dan melihat dalam ayat ini artinya adalah menolong. Aku mendengar, aku melihat, dan aku menolong kalian. Karena orang yang nggak mendengar dan melihat tidak bisa menolong. Tetapi Allah akan melihat kalian. Allah pun mendengar kalian berdua di hadapan Fir'aun. Jadi apapun ucapan Fir'aun nanti aku dengar. Nanti apapun perilaku Fir'aun aku melihat. Mendengar dan melihat dalam pengertian menolong. Ya. Misalnya saya kira dalam bahasa kita pun sering seperti itu. Misalnya seorang kawan ngadu ke kita, kamu tahu nggak perilaku fulan kepada saya? Saya udah dengar itu, saya udah dengar. Kamu tenang aja. Apa artinya Anda bilang, saya udah dengar, kamu tenang aja? Artinya saya bakal bantu. Baik. Jadi udah berapa tadi? Kadang-kadang mendengarnya Allah adalah mendengar suara. Kadang-kadang mendengarnya Allah artinya Allah mengabulkan doa. Kadang-kadang mendengarnya Allah bahwa Allah mendengar dalam arti menolong. Yang ketiga, yang keempat, kadang-kadang mendengarnya Allah adalah ancaman. Kadang-kadang mendengarnya Allah dalam Al-Quran tujuannya adalah mengancam. Ayat 8 dalam surat Az-Zukhruf Allah berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengarkan sirrahum wa najwahum, rahasia dan bisik-bisik mereka? Di orang-orang kafir ini berbisik-bisik kejahatan. Mereka berbisik-bisik makar terhadap umat Islam. Allah mengatakan, memangnya mereka ngira aku tidak mendengar bisik-bisik mereka. Allah sebutkan, aku dengarkan bisikan-bisikan jahat kalian. Mendengar di sini bukan artinya sekedar mendengar, tapi mendengar di sini tujuannya adalah mengancam.
Saya kira dalam bahasa kita juga sering seperti itu. Kamu jangan macam-macam, saya udah dengar semuanya. Saya udah dengar semua, itu ancaman. Nah, baik. Kadang-kadang mendengarnya Allah adalah untuk suara, ini pendengaran umum. Kadang-kadang mendengarnya Allah tujuannya adalah mengabulkan. Kadang-kadang mendengarnya Allah tujuannya adalah menolong. Kadang-kadang mendengarnya Allah adalah mengancam. Jadi inilah 4 pengertian sami' alias mendengarnya Allah dalam Al-Quran. Ini bagaimana saya membedakan 4 hal ini? Jawabannya, Anda tidak bisa membedakan kecuali dengan memperhatikan ayat secara utuh. Kalau hanya ayat sepotong-sepotong, Anda nggak bisa simpulkan ini mendengar pertolongan atau mendengarkan artinya mengabulkan atau mendengar untuk mengancam. Kalau cuma sepotong sami'un basir, Anda nggak tahu arahnya kemana. Tapi begitu Anda memperhatikan ayat ini secara utuh, mempelajari secara utuh, ini yang dinamakan siyaqul kalam. Nah, di situ Anda tahu. Ini sami'un basir ini konteksnya adalah jawaban untuk ketakutan Nabi Musa. Oh, berarti ini pertolongan. Sami'ud doa, oh ini hubungannya dengan doa, berarti mengabulkan. Nah, baik. Makanya lebih dari sekedar tafsir, ada satu ilmu Al-Quran yang lebih tinggi, yaitu tadabbur. Kalau tafsir itu, tafsir bahasa Arab artinya membuka. Artinya ada kata yang tertutup dan Anda nggak paham, dan itu perlu terbuka supaya Anda ngerti. Nah, membuka satu kata hingga Anda paham, itu namanya tafsir. Tapi tafsir itu hanya membuat Anda memahami kata. Nah, maka di atas tafsir ada ilmu yang bernama tadabbur. Yaitu bagaimana Anda memahami ayat secara utuh dengan melihat konteksnya, dengan melihat hubungan-hubungannya. Baiklah. Nah, ternyata ketika sami'nya Allah itu kita pahami secara utuh dengan konteks ayat-ayat yang tersebut, keluarlah 4 makna tadi. Baik. Basir Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jemaah sekalian, basir adalah kata sifat yang artinya Maha melihat. Kata dasarnya ada 2. Bisa jadi basir itu kata dasarnya adalah basar, yang artinya Allah Maha melihat. Melihat tubuh Anda, melihat pekerjaan Anda. Baik. Nomor 2, bisa jadi basir itu kata dasarnya adalah basirah. Kalau basir itu artinya, kata dasarnya adalah basirah, maka basir itu artinya Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Karena tahu itu adalah pandangan mata hati, pandangan pikiran. Nah, kalau basar itu pandangan mata kepala, jadi Anda punya 2 pandangan. Pandangan mata hati, Anda nggak butuh jarak untuk bisa melihat dengan jelas. Mohon maaf, sekarang Anda bisa lihat wajah orang tua Anda bisa lihat. Tapi tentu Anda tidak melihat itu dengan basar kepala Anda, tapi Anda melihat itu dengan basirah mata hati Anda. Nah, basirahnya mata hati ini artinya mengetahui. Lalu basir yang kedua adalah dari kata basar artinya melihat. Berarti basir bisa jadi berarti Maha melihat. Kalau basir itu Maha melihat, berarti hubungannya dengan hal-hal yang lahiriah. Bisa jadi basir artinya basirah, artinya Maha mengetahui. Kalau basir ini artinya basirah mengetahui, berarti hubungannya dengan hal-hal yang tersembunyi, yang ada dalam pikiran, yang tersembunyi dalam hati. Allah melihatnya dengan basirah. Tetapi apa yang lahiriah, Allah melihatnya dengan basar. Dua-duanya basir. Allah melihat lahiriah saya dengan basarnya Allah, dan Allah melihat hati dan pikirannya saya dengan basirahnya Allah. Baik basar ataupun basirah, kata sifatnya sama, yaitu basirah. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan Allah basirun bima ta'malun. Basirun bima'na alimun. Baik, jadi kalau sami'un tadi memiliki 4 makna, adapun basirun memiliki 2
makna. Lagi-lagi, bagaimana membedakan basirun yang artinya basar, melihat hal-hal yang lahiriah, atau basir yang artinya basirah, melihat hal-hal yang tersembunyi di hati. Anda bisa membedakan basir dengan makna basar atau basirah dengan melihat ayat secara utuh. Basirum bima ta'malun, bima ya'malun ini jumlahnya 20 sekian ayat. Bima ta'maluna basir ini jumlahnya juga puluhan ayat. Nah, basir yang dihubungkan dengan ya'malun ta'malun ini hubungannya dengan hati. Hubungannya dengan niat. Allah melihat perilaku kalian, artinya Allah tahu tujuan kalian apa. Baik. Itulah tadi pengertian sami' dan pengertian basir. Nah, tentu pelajaran secara suluk, secara akhlak, nama sami' dan basir ini pertama memberikan Anda rasa aman. Karena tadi Nabi Musa yang berada dalam ketakutan diamankan oleh Allah, diberi rasa aman oleh Allah dengan pendengaran dan penglihatan. Allah mengatakan, Musa, Anda usah takut. Aku melihat semuanya, aku mendengar segalanya. Jadi Allah mengetahui segala hal yang terkait dengan Anda dan Allah mendengarkan semua pembicaraan tentang Anda. Sehingga Allah tidak akan mengabaikan Anda. Ini pelajaran pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, sami'un basirnya Allah, ini seharusnya menghasilkan keyakinan dalam doa. Menghasilkan keyakinan dalam doa. Karena sami'ud doa artinya Allah mengabulkan. Jadi jangan lagi dalam doa-doa ada keraguan-raguan. Lalu kemudian pelajaran berikutnya dalam makna sami'un basir adalah rasa takut. Takutlah Anda berbuat dan berucap keburukan karena Allah melihat dan mendengar segalanya. Baik, itulah beberapa pelajaran-pelajaran secara suluk atau perilaku tentang nama Allah Sami' Basir. Pelajaran inti dari kedua ayat ini, sebenarnya dengan dua ayat ini, aliran apa dan syubhat apa yang sedang dibantah Imam Ibn Taimiyah. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah melalui dua ayat ini membantah tiga aliran. Aliran pertama adalah aliran Jahmiyah Mu'attilah. Aliran yang mengingkari adanya nama Allah. Mereka mengatakan Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Nah, aliran kedua yang dibantah oleh Imam Ibn Taimiyah adalah membantah musyabbihah. Orang-orang yang berkeyakinan Allah itu sama dengan manusia, cuman Allah itu raksasa, manusia ini kecil. Ada aliran seperti itu, ada. Aliran ini dinamakan juga Al-Hisyamiyah, salah satu sekte di Syiah. Bahkan karena sangat fatal kesesatannya, Syiah pun tidak mengaku mereka Syiah. Cuman mereka merasa diri Syiah. Siapa pendirinya? Hisham ibnul Hakam, termasuk Daud al-Jawaliki. Mereka mengatakan Allah itu adalah manusia raksasa. Maka mereka adalah musyabbihah. Golongan kedua ini juga dibantah dalam ayat ini. Golongan ketiga yang dibantah Imam Ibn Taimiyah dalam ayat ini adalah orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah mutaakhir. Asy'ariyah mutaakhir artinya Asy'ariyah generasi akhir. Asy'ariyah mutaqaddimun seperti Imam Abu Hasan al-Asy'ari tidak. Baik. Kita mulai dari Jahmiyah. Jam berapa Isya? 18.57. Baik, insyaallah selesai. Kita ngebut. Orang-orang Jahmiyah mereka mengatakan Allah tidak punya nama. Kenapa demikian? Ini salah faham mereka dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Terus, kalau tidak ada yang semisal, berarti tidak ada sifat bagi Allah. Sebab kalau Allah itu punya sifat, berarti Allah semisal. Misalnya, Anda katakan Allah melihat, berarti semisal Allah dengan kita. Anda katakan Allah maha hidup, berarti semisal Allah dengan kita, karena sama-sama. Nah, inilah faham dangkal mereka terhadap awal ayat.
Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah. Kalau tidak ada yang semisal, berarti Allah nggak punya sifat. Ini pemahaman mereka yang menyimpang. Dari mana kita tahu pemahaman itu menyimpang? Lanjutkan ayat. Anda akan tahu bahwa faham Anda salah. Karena lanjutan ayat, wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Kalau maksudnya tidak semisal berarti tidak ada yang punya sifat, bahwa Allah tidak punya sifat, lantas apa jawaban kalian dengan akhir ayat? Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jadi salah faham kalian di awal ayat ini terbantahkan dengan akhir ayat. Nah, nomor dua, salah faham kalian di awal ayat, ya tujuannya bukan tidak ada yang semisal dengan Allah dalam hal kategori harfiah, tetapi tidak ada yang semisal dengan Allah dalam kategori hakikat. Allah melihat, saya melihat. Itu kesamaan secara bahasa, bukan secara hakikat. Jadi ayat ini menafikan semisal dalam artian hakikat. Bukan semisal dalam artian bahasa dan harfiah. Sebab kalau semisal yang dimaksudkan tidak ada sifat bagi Allah, kita akan benturan dengan akhir ayat. Maka pemahaman itu keliru, buktinya benturan dengan akhir ayat, sehingga makna laisa kamitslihi artinya tidak ada yang semisal dengan Allah dalam hal hakikat sifat. Baik. Aliran kedua yang dibantah oleh Imam Ibnu Taimiyah adalah aliran musyabbiha tadi. Orang-orang yang mengatakan Allah itu Tuhan manusia raksasa. Mana bagian ayat yang membantah musyabbiha, yaitu firman Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Kalau Allah itu manusia raksasa berarti semisal dengan kita. Baik, nomor tiga, Imam Ibnu Taimiyah membantah Mu'tazilah dan Asy'ariyah mutaakhir. Baik Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah mutaakhir, mereka mengatakan mendengarnya Allah bukan berarti mendengar, melihatnya Allah bukan berarti melihat. Terus apa maksudnya? Mendengarnya Allah artinya Allah tahu semua yang dia dengar. Allah tahu semua yang dia dengar. Jadi bukan mendengar tapi tahu yang dia dengar. Gini. Kalau di depan Anda ada orang Bosnia bicara Bosnia, Anda mendengar dan Anda tidak tahu, iya kan? Jauh-jauh kali ke Bosnia. Orang Sulawesi aja bicara depan Anda dengar dan Anda tidak tahu. Maka Mu'tazilah, begitu juga dengan mutaakhirin Asy'ariyah, mereka mengatakan mendengarnya Allah itu bukan berarti mendengar, tapi mendengarnya Allah itu artinya idrakul masmu', bahwa Allah tahu semua yang terdengar. Suara itu terdengar, maksudnya Allah tahu. Begitu juga dengan basir. Allah basir melihat, bukan. Basirnya Allah artinya Allah tahu apa yang terlihat. Semua yang terlihat Allah tahu. Jadi bukan karena Allah Maha melihat. Jadi melihatnya Allah artinya Allah tahu, mendengarnya Allah artinya Allah tahu yang terdengar. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Lebih cepat karena minggu kedua dan bertepatan dengan hujan. Mudah-mudahan kita kembali hujan beruntung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.